Rekan-rekan, pertemuan sebelumnya kemarin telah menjelaskan tentang bagaimana sebuah struktur pembelajaran STEM yang kita wujudkan dalam apresiatif kapabilitas, yang tentunya itu adalah contoh yang saya miliki. Namun kegiatan itu belum rinci, rekan-rekan. Anda melihat secara rinci ini hanya berupa konsep-konsep umum mengenai bagaimana kapabilitas itu menjadi bahan untuk kita eksplor. Nah, rekan-rekan, kali ini kita harus mendetailkan apa sebenarnya yang kita inginkan. Nah, ini sebagai contoh nanti dapat dilihat rekan-rekan. Contohnya adalah alur pembelajaran model apresiatif kapabilitas. Kalau ini kita sudah lebih rinci ke teknis. Adapun teknisnya adalah sebagai berikut. Teman-teman, kita akan melihat beberapa hal mulai deskripsi umum. Nantinya bisa Anda lihat sih. Nah, oleh karena itu tentunya ini akan dibagi menjadi beberapa tahap. Karena tahapnya ada 5 yang saya pikirkan, yaitu pemilihan topik pembelajaran dan seterusnya, hingga publikasi dan diseminasi. Nah, rekan-rekan, kalau kita melihat, maka kita harus membangun. Kalau ini perguruan tinggi, kami menyebutnya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, kalau kita melihat CPMK, maka tentunya ada langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah dalam setiap tahap. Seperti ini contohnya. Nah, kalau kita melihat ada pemilihan topik dalam pembelajaran seperti yang terlihat dalam diagram, tentunya rekan-rekan akan memahami apa saja langkah-langkah yang dilakukan, yaitu brainstorming, diskusi, dan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Oleh karena itu Anda perlu menjelaskan bagaimana brainstorming itu, apa yang dilakukan oleh mahasiswa, kalau tentunya rekan-rekan siswa ya, apa yang dilakukan oleh dosen, yang ini tentunya rekan-rekan guru, karena saya tidak memiliki pengalaman menjadi guru ya, saya menulisnya dosen, tentunya tinggal diubah. Yang paling penting adalah experience learning atau pengalaman belajarnya, mana pengalaman belajar itu akan memberikan inspirasi apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian jangan lupa produk akhir, karena setiap kegiatan itu harus dilakukan tes atau assessment atau penilaian dan seterusnya, ada beberapa istilah. Maka produk akhir inilah yang akan menjadi tolak ukur dari assessment. Rekan-rekan penting ini untuk dibuat. Nah, oleh karena itu rekan-rekan berikanlah gambaran utuh tentang mata pelajaran yang rekan-rekan buat. Tentunya tidak sama kan. Nah, secara umum gambarannya seperti ini biar jelas dan kita tahu bahwa alur pembelajarannya seperti itu. Oke rekan-rekan, jika rekan-rekan masih kurang jelas, nanti kita akan lebih banyak diskusi. Diskusi ini nantinya kita langsung aja ke WA Group. Nah teman-teman, saya berharap kegiatan ini harus kita buat karena ini merupakan bahan dasar. Ini merupakan UAS tahap pertama, yaitu membuat alur model. Selanjutnya nanti teman-teman harus mampu menjelaskan masing-masing itu. Terima kasih rekan-rekan.